Sejauh ini yang memiliki keistimewaan hanya batu Hajar Aswad, Mas Edis. Jawaban dari pertanyaan saya, masalah batu. Ya saya bukan mimpi. Ini saya kasih contoh yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain selain ini ya. Wah, saya kasih contoh sudah yang lain. memerah Jadi saya wajahnya. kira pertanyaannya apa guys gitu loh. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Ini tantangan, tolong direkam. Dapat dari mana? Yang juga punya faedah yang seperti itu. Coba bukti sejarah ini batu apa? Karena nabi-nabi tidak pernah mengabarkan ada batu yang bisa menjadi wasilah penghapus dosa. Jangan lari kepada keimanannya ya, tapi lari kepada fakta sejarahnya. Ya. Kalau memang tidak ada, berarti Anda menjiplak. Jiplakannya dari mana? Nah, saya akan menyampaikan nanti jiplakannya dari mana. Mungkin itu sebelum nanti Anda selesaikan pertanyaan Anda. Selesai. Terima kasih. Baik. Kita mulai kembali ya, Gus Wapi ya. Baik, tadi saya belum sempat mengutarakan di bagian mana ada plagiatismenya, tetapi keburu waktunya habis. Jadi begini Gus Wapi, pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa jauh sebelum Al-Quran ada, itu cerita kisah tentang Yusuf itu sudah ada di Bible. Itu dulu poinnya. Nah kemudian muncul Al-Quran ribuan tahun berikutnya menceritakan juga tentang Yusuf. Tetapi ceritanya itu jauh daripada lebih lengkap dari Bible. Karena Bible itu lebih lengkap. Dikatakan peristiwanya itu terjadi di mana, di Dotan dan lain sebagainya. Tadi sudah saya bacakan. Nah poinnya itu begini, di mana penjiplakannya secara keliru. Nah kalau di dalam Bible, perhatikan Gus Wapi. Dibuangnya Yusuf ke sumur itu adalah upaya Ruben untuk menggagalkan pembunuhan. Jadi mereka ingin membunuh Yusuf kan? Lalu mayatnya itu ingin dibuang ke sumur. Lalu dikaranglah cerita, marilah kita cerita bahwa dia dimakan binatang buas. Tapi Ruben, orang yang paling tua, anak yang paling tua bilang, jangan, lempar aja dia ke sumur. Maksud Ruben melempar dia ke sumur itu supaya nggak jadi dibunuh. Nah, kemudian setelah mereka makan, mereka melihat segerombolan kafilah lewat. Lalu Yehuda berkata, jangan kita bunuh dia, tapi kita jual aja dia kepada kafilah ini. Nah, dijuallah Yusuf kepada kafilah yang lewat itu dan mereka membawanya ke Mesir. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-10, itu tidak terjadi di padang gembala. Itu terjadi di rumah. Ya, dikatakan begini. Seorang di antara mereka berkata, di sini tidak dijelaskan siapa seorangnya, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur. Alasan dimasukkannya ke sumur itu supaya diambil oleh musafir. Nah, kenapa saya katakan ini menjiplak secara keliru begini? Kita berbicara secara logis. Seseorang bisa memprediksi pasti karena ada pengalaman di masa lalu. Contoh, kalau daging dilempar ke singa, maka akan diprediksi bahwa daging itu akan dimakan. Kenapa seseorang bisa memprediksi itu? Karena dia punya pengalaman masa lalu. Entah itu dia lihat di TV, entah itu dia lihat di kebun binatang, kalau singa itu kalau dikasih daging pasti dimakan. Itu namanya pengalaman masa lalu. Seseorang bisa memprediksi karena pengalaman hidupnya. Itulah kenapa bayi, dia tidak punya pengalaman masa lalu. Makanya kalau ada bayi, api itu dipegang sama dia. Makanya kalau bayi masih merangkak, ya belum bisa jalan, ada api dipegang sama dia. Nanti dia setelah pegang itu dia nangis, kepanasan. Nah, itu akan merekam, di kepalanya itu akan terekam bahwa api itu panas. Jadi nggak bisa dipegang. Nah, pertanyaannya begini Gus Wapi. Dari mana orang ini tahu bahwa kalau Yusuf itu dibuang ke sumur, pasti dia diambil oleh musafir? Karena begini, karena namanya sumur, apalagi di Timur Tengah, itu posisinya banyak didatangi warga. Bagaimana kalau Yusuf itu nanti ditemui oleh warga? Bagaimana kalau Yusuf itu nanti dikembalikan oleh warga kepada ayahnya? Nah, makanya di sini kejanggalannya adalah, tetapi dia keliru menceritakan cerita yang benarnya. Gitu. Itu poin yang pertama.
Makanya nanti tolong Gus Wapi nanti fokus di situ. Dari mana dia bisa tahu bahwa pasti, dia bisa tahu dengan pasti bahwa itu nanti diambil akan oleh musafir. Seolah-olah pengalaman hidupnya dia sering buang-buang orang ke situ. Nanti dibuang ke situ, diambil musafir. Nanti dibuang ke situ, diambil musafir. Ya kan? Nah, kemudian tadi Gus Wapi bertanya, biar kita tidak terkesan tidak menjawab ya. Masalah batu. Nah, begini Gus Wapi. Kalau kita baca dari ayat pertama, di sini itu Yesaya melihat sebuah penglihatan. Ya, lalu ada para serafim, ya saya baca saja, dalam tahun yang, makasih Bang, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di tahtanya yang tinggi menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi. Ini karena waktunya singkat, saya habis kan waktunya kan. Nah, jadi ini sama sekali tidak. Dijawab sesi selanjutnya. Oke, baik. Silakan. Itu fokus dulu ke situ ya. Santai aja Mas Edi. Ya. Nah, kita santai aja. Terima kasih teman-teman yang kasih. Kayaknya kan baru mulai juga kan Mas Edi kan? Oke, baru mulai juga. Oke, santai aja. Semuanya agak keburu, yang penting dijawab dulu kan gitu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gini teman-teman. Mas Edis tidak punya data sebenarnya apakah Al-Quran menjiplak, cuma dia punya pemikiran yang logik. Kenapa kok dibuang ke sumur? Karena nanti ada ba'dus sayyarah, ada sebagian orang yang musafir ke sana yang akan mengambil di sumur tersebut, seolah-olah tempat itu sudah diketahui sebelumnya, kan begitu? Sudah dilewati oleh orang-orang yang musafir di sana, sehingga pemikirannya harus ada pengalaman nih. Harus ada pengalaman bahwa memang sumur itu biasa dilewati para musafir, sehingga ada pemikiran nanti Yusuf akan diambil oleh si musafir, kan begitu. Sebenarnya Mas Edis tidak ada data Al-Quran menjiplak Bible, nggak ada. Tapi lebih mengarah kepada mempertanyakan ayat Al-Quran ini, kenapa ada inisiatif dari saudara Yusuf tidak jadi membunuh tetapi ditaruh di dalam sumur, agar nanti ba'dus sayyara ini sebagian musafir mengambilnya. Nah, saya kasih jawaban Mas Edis. Jawabannya tidak perlu di dalam kitab lain, cukup di dalam fakta sejarah dalam Islam Mas Edis. Tidak perlu kitab orang Yahudi Mas Edis, tidak perlu. Ini ya, ini namanya Tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, menceritakan sejarah tentang yaltaqithu ba'dus sayyarah. Ini ya. Coba saya lebarkan dulu. Ntar. Oke. Nah, ini ya. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Nanti tujuannya Yusuf itu akan ditenggelamkan ke sumur agar diambil oleh ba'dus sayyarah, oleh sebagian orang yang, terima kasih teman-teman ya, orang yang lewat di sana. Wadzalika, kenapa kok ada ide seperti itu? Li'annal tilkal bi'ra, karena sumur itu, sumur yang dijadikan tempat Nabi Yusuf ditenggelamkan, kanat ma'rufah, sumur itu sudah banyak diketahui orang di sana. Wa kanu yuriduna 'alaiha katsira, dan banyak orang-orang yang mengambil air di sumur itu. Wa kana ya'lamu annahu idza turiha fiha, dan saudara Yusuf itu tahu kalau nanti Yusuf dibuang ke dalam sumur itu, jazakallah teman-teman, yakunu ila salama aqrab, maka keselamatan Nabi Yusuf lebih dekat kepada selamat, gak jadi dibunuh. Li'anna sayyarah, karena para musafir idza jazu waraduha, ketika lewat di sumur itu pasti ngambil air dulu untuk meneruskan perjalanannya ke Mesir. Wa idza waruduha, ketika orang sebagian orang musafir itu pasti akan mampir ke sumur tersebut, maka syahadu, mereka akan menyaksikan di dalam sumur itu dzalikal insan fiha, bahwa di dalam sumur itu ada manusia. Wa idza syahadu, ketika melihat ada manusia,
akhrajuhu wa dhahabu bihi, maka mereka akan mengeluarkan manusia itu yaitu Nabi Yusuf dan akan pergi dengan anak yang ada dalam sumur itu. Nah, ini ternyata fakta sejarahnya sudah dijawab oleh para ulama, Mas Edis. Waduh, ternyata para ulama kita itu keren kali, saudara. Apa yang dinarasikan oleh Mas Edis sudah terjawab puluhan ratusan tahun yang lalu. Bahwa sumur itu sudah diketahui, memang sumur itu tempat, kalau di tol itu apa namanya ya, rest area. Rest area di daerah itu untuk terus ke Mesir adalah sumur itu, untuk mengisi air. Nanti perjalanannya akan diteruskan ke Mesir. Itu sudah terjawab. Wa kanal bi'ra ma'rufa. Dan bi'r ini, sumur ini sudah diketahui sebagai rest area untuk perjalanan terus ke Mesir. Gimana? Dear, selamat datang di kebenaran. Nah, jadi saya hanya menunggu jawaban dari Mas Edis. Istilah batu yang spesial itu hanya batu Hajar Aswad di dalam Al-Quran. Apakah yang dimaksud dengan batu yang disampaikan oleh Yesaya nomor 6? Apakah itu menjiplak Al-Quran tentang batu Hajar Aswad atau itu batu lain? Fakta sejarahnya mana? Ada batu yang spesial kecuali batu Hajar Aswad. Sekian. Terima kasih. Baik. Baik. Saya akan mulai dari pertanyaannya ya supaya nanti sempat menjawabnya ya. Ya. Baik, jadi mengenai batu yang di dalam Yesaya itu Gus Wafi, itu sama sekali bukan berbicara mengenai hal-hal yang bersifat fisik. Karena kalau kita baca dari ayat awal, itu adalah sebuah penglihatan. Bagaimana di situ Yesaya melihat penglihatan akan Tuhan di bait suci. Nah, tetapi Yesaya itu merasa bahwa dia tidak layak sebagai penyampai firman Tuhan itu karena dia berkata, "Aku ini seseorang yang najis bibir." Nah, lalu malaikat serafim mengambil di situ dikatakan sebenarnya bukan batu seperti batu-batu bukan, tetapi sebuah koral, maksudnya arang, maksudnya bara. Jadi orang-orang Yahudi mereka itu dalam sebuah ritual peribadatannya mereka itu membakar. Jadi mereka membakar sesuatu, makanya di situ ada sepit dan ada batu. Batu untuk membakar korban bakaran itu. Nah, batu itu sebenarnya yang dimaksudkan di situ. Jadi itu tidak berbicara mengenai batu sama sekali seperti yang dipikirkan oleh Muslim seperti batu Hajar Aswad. Oke, kita kembali ke tema awal. Begini Gus Wapi, tadi kan kita sudah lihat perbedaan nyatanya bahwa yang membuang ke dalam sumur itu mereka sendiri. Mereka buang ke sumur, lalu mereka makan. Nah, secara tidak sengaja, secara eksidental, ada kafilah lewat. Makanya Yusuf tuh dikeluarin lagi sama mereka. Dikeluarin kemudian dijual oleh orang yang lewat ini. Nah, yang menjadi cerita di dalam Al-Quran, ceritanya bukan begitu. Ceritanya, mereka itu sudah berencana buang Yusuf ke sumur supaya nanti ditemukan oleh musafir. Makanya tadi pertanyaan saya, dari mana mereka bisa tahu dengan pasti bahwa Yusuf itu diambil oleh musafir? Karena namanya sumur itu kan sesuatu yang sangat vital, kebutuhan rumah tangga yang sangat vital di masyarakat itu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak tetangga-tetangga atau penduduk sekitar sumur yang menemui Yusuf? Ya kan? Kenapa tetangga-tetangga yang di sekitar sumur itu tinggal tidak mengambil Yusuf? Ada anak nih jatuh di dalam. Ayo kita kembalikan kepada orang tuanya. Nah, itu lebih logis, lebih akademis. Nah, yang menjadi pertanyaan Gus Wapi, makanya tadi, dari mana mereka bisa tahu dengan pasti bahwa nanti Yusuf itu akan diambil oleh musafir yang lewat, kemudian tidak dikembalikan kepada bapaknya? Lagi pula kalau kita memang serius, sebenarnya alasan di dalam Al-Quran bahwa mereka ingin membunuh Yusuf itu apa? Karena kalau kita lihat di peristiwa selanjutnya, Yusuf itu kayak belum bisa jalan, kayak masih bayi. Itu ketahuan dari ayat-ayat berikutnya, bagaimana mereka membuat alasan kepada bapaknya. Kami sedang bermain-main, kami taruh Yusuf, ya kan, di dekat barang-barang, lalu serigala, dikatakan di situ serigala memakannya. Ini menjadi satu indikasi bahwa Yusuf di dalam Al-Quran ini masih bayi, belum bisa jalan. Ataupun setidak-tidaknya dia masih merangkak. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir saya lihat itu umurnya masih 7 tahun. Jadi
Disinilah saya bilang ada sebuah kekacauan di sini. Bagaimana Al-Quran menceritakan Yusuf di dalam Bible, tetapi dengan kekacauan seperti itu. Ingat, kekacauan di sini bukan sudut pandang iman, tetapi sudut pandang akademis, sudut pandang ilmiah, ya kan? Coba, tolong itu poin itu ditunjukkan. Nanti saya akan tunjukkan. Dan ini Zuma sudah berkata ya, saya sudah debat dengan dia dan dia bilang begini, ada kemungkinan. Perhatikan, akan saya upload video dia. Dia bilang begini, ada kemungkinan Al-Quran melakukan plagiatisme terhadap Bible. Itu Zuma sendiri yang bilang. Nantikan videonya saya akan upload, ya. Nah, sekarang begini. Saya minta Gus Wapi tolong pertegas ya. Dari mana mereka bisa tahu bahwa Yusuf itu pasti diambil oleh musafir? Dan kalau kita baca di dalam narasi Bible, itu sumur tua yang tidak lagi didatangi oleh warga. Dikatakan di dalam Bible jelas sumur itu kosong, tidak berair. Nah, di dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan apakah sumur itu kosong atau berair atau tidak. Nah, tetapi dapat dipastikan ini sumur masih aktif di dalam Al-Quran, karena dia bisa tahu musafir nanti akan ke situ. Nah, makanya saya bilang kejanggalannya bukan kejanggalan secara dogma, tetapi kejanggalan secara akademis. Dari mana saudara-saudara Yusuf itu bisa tahu dengan pasti kalau Yusuf dibuang ke sana, pasti nanti dibawa ke Mesir, hilang, tidak lagi kembali ke rumah? Silakan. Jazakallah, terima kasih teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya pertanyaan Mas Edi sudah saya jawab ya, bahwa fakta sejarah waktu itu di dalam kitab para ulama. Jadi saya nggak mengambil data di luar Islam, Mas Edis. Anda kalau memaksakan apa yang ada di dalam Bible itu disama-samakan dengan Islam, Anda sudah tidak ilmiah di sini. Karena tema kita itu ya, kita itu Mas Edis, ajaran siapa yang menjiplak, maka saya harus bisa mempertanggungjawabkan secara data Islam bahwa bagaimana keadaan sumur tersebut. Keadaan sumur tersebut saya harus bisa mempertanggungjawabkan secara Islam. Ternyata sumur itu sudah banyak diketahui masyarakat. Itu yang pertama. Itu belum Anda bantah. Sudah banyak diketahui masyarakat sumur itu. Nah, otomatis orang yang musafir, dia tidak akan punya pemikiran sumur itu ada airnya atau tidak. Karena orang yang musafir pasti datang dari luar kota. Dan itu adalah tempat rest area untuk meneruskan perjalanannya ke Mesir. Pasti berhenti dulu. Toh nanti ternyata nggak ada airnya, dia akan melihat manusia di sana, yaitu Nabi Yusuf. Begitu. Nah, logika sejarah yang saya baca belum terbantahkan. Kecuali musafirnya orang sana, Mas Edis. Orang sana yang sudah tahu itu gak ada air, ngapain dia ke sana, kan begitu. Musafirnya orang sana, tetangga, ngapain ke sumur itu, gak ada airnya. Ternyata yang dilafatkan oleh Al-Quran adalah ba'dus sayyaro, sebagian orang yang di luar kota yang datang lewat sumur itu. Logik, kalau orang yang gak pernah datang ke sumur itu melihat sumur ada air apa tidak. Nah, itu logik banget gitu loh. Sehingga melihat Nabi Yusuf akhirnya diangkat. Dan sumur itu, dzalikal bi'r ma'ruf indahum. Mereka semua tahu kalau di sana ada sumur. Memang ada sumur di sana. Itu logik banget, saya kira. Sedangkan pertanyaan saya nggak dijawab pakai data sama Mas Edis. Pertanyaan saya nggak dijawab pakai data. Itu adalah penglihatan katanya. Penglihatan dari Yesaya. Ingat Mas Edis, kalau kita merujuk kepada bahasa teks asli, batu bara, arang yang dinarasikan dalam Yesaya 6 nomor 6 dan 7 ini ya. Ini bahasa aslinya Mas Edis ya. Ini ya bahasa aslinya kalau kita lihat Mas Edis. Ya, arang yang di dalam ayat itu kata aslinya adalah rispah. Ya, ini ya, rispah. Nah, rispah ini apa artinya? Definisinya adalah batu panas atau trotoar atau batu bara yang membara.
Maka itu bisa diartikan, bahasa simpelnya adalah batu yang panas atau trotoar. Nah, rispah dari akar kata apa? Ratspah, yang berarti menata jalan atau meletakkan batu. Beneran batu ini. Beneran batu. Meskipun tidak ada padanan langsung dalam bahasa Yunani, untuk rispah, konsep pemurnian dan api dapat dikaitkan dengan kata-kata Yunani seperti pur, strong, yang berarti api. Ini batu beneran, bukan penglihatan ini. Dia selamat datang di kebenaran. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa tetapi seorang daripada Sefarim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, ya. Bahkan dirasakan ini batu yang hidup. Ini ya. Coba kita lihat batu yang hidup. Ini ya kan kata rispah, Nah, rispah. Batu bara hidup, jedar, rispah, batu bara yang hidup. Sudah batu bara hidup lagi. Nah, ini dari mana ajaran ini? Yang saya tanyakan bukan masalah penglihatannya. Kamu gak punya data masalah ini. Kamu malah larinya ke iman. Katanya kita mau bahas jangan keimanan. Sejauh ini yang memiliki keistimewaan hanya batu Hajar Aswad, Mas Edis. Hanya batu Hajar Aswad yang terkenal dari kalangan Yahudi, Kristen. Batu Hajar Aswad. Sedangkan rispah yang merupakan batu yang dinarasikan dalam Yesaya, itu narik dari mana ajaran itu? Sampaikan kepada kita datanya, kalau ini ternyata bukan batu Hajar Aswad, atau ini niru di dalam Islam. Datanya di mana, Mas Edis? Coba tampilkan data kepada kami bahwa batu ini bukan bener-beneran batu. Dijawab. Sekian, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih ya Gus Wapi ya. Jadi begini Gus Wapi, saya langsung menanggapi bahwa saya tidak berbicara soal iman. Tadi kan Gus Wapi menekankan terus, ini batunya mana ini? Karena batunya ini nggak sungguh-sungguh ada. Memang betul, batu itu tidak sungguh-sungguh ada karena itu adalah sebuah penglihatan. Sama seperti bagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Itu ada juga dalam Al-Quran. Di mana ada itu peristiwa itu? Ada lembu memakan lembu? Kan tidak ada. Itu adalah sebuah penglihatan yang memiliki makna. Nah, saya rasa Gus Wapi kan orang yang sudah familiar dengan Al-Quran, jadi nggak perlu lagi membahas-bahas yang itu. Oke, saya langsung tekankan saja ke poin yang tadi. Begini Gus Wapi, ketidakmasuk akalan cerita di dalam Al-Quran itu secara logis bukan secara dogma adalah bagaimana Yusuf itu dibuang ke sumur, tapi mereka bisa tahu dengan pasti bahwa Yusuf itu tidak dikembalikan ke orang tuanya. Dan bagaimana mereka tidak tahu dengan pasti bahwa Yusuf tidak mati di situ. Karena kalau dibuang ke sumur situ, ada berapa hari yang dibutuhkan supaya Yusuf itu ditemukan oleh musafir. Apalagi jika sumur itu berair, maka dipastikan Yusuf itu sudah mati tenggelam. Ya kan? Coba, berapa hari tempo yang dibutuhkan sampai musafir itu datang menemui Yusuf dan mengambil mereka? Apakah mereka tidak merasa iba dengan Yusuf dan mengembalikan kepada orang tuanya? Nah, itu kejanggalan-kejanggalan secara ilmiah dan akademis. Oke, saya akan tunjukkan bukti yang lain. Nah, teman-teman, apakah hanya Yusuf itu saja yang dalam tanda kutip yang dijiplak? Bagaimana Musa di dalam Bible ketika dia sedang menggembalakan domba, dia menggembala, lalu dia melihat semak belukar yang menyala. Ini ingat kejadiannya di siang bolong. Ya, bukan kejadian di malam hari seperti cerita Al-Quran. Nah, ketika Musa mendatangi semak yang menyala itu, the burning bush itu, dia datang, lalu dia mendengar suara dari api yang menyala itu. Dia bilang, Musa, tanggalkanlah sendalmu dan seterusnya. Lalu di sini ada sebuah narasi bagaimana Musa itu menolak. Dia nggak mau. Utus saja orang lain. Saya nggak sanggup. Lalu Tuhan memberikan tanda kepada Musa. Tuhan bertanya di sini. Saya bacakan di dalam Keluaran pasal yang keempat, ya. Nih, saya baca dari ayat pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata,
Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jawab Tuhan kepada Musa, katanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Nah, bagian ini dijiplak tapi kacau. Perhatikan. Di dalam surat Toha ayat yang ke-19. Perhatikan. Kita sebelum ke Toha, kita ke Al-Qasas dulu. Al-Qasas 31. Ya. Oke. Nah, di dalam Al-Qasas Ayat berapa? Kita mulai Toha dulu, dari Toha 17. Ya, di dalam Toha ayat 17, di sini Allah bertanya kepada Musa, apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ya kan? Ini persis narasi yang dalam kitab Keluaran tadi. Lalu Musa menjawab di ayat 18-nya. Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun-daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada keperluan lain lagi padanya. Ini seolah-olah Tuhan bertanya, apa fungsi tongkatnya? Ya kan? Ini Allah ini seperti bertanya kepada Musa fungsi tongkatnya. Padahal bukan itu yang ditanya. Yang ditanya apa itu yang ada di tangan kananmu, bukan apa gunanya. Nah, lalu Musa menjawab di sini. Allah berfirman, lemparkanlah ia. Alqiha ya Musa. Nah, perhatikan, ayat ini direvisi. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-31. Nah, di dalam narasi Al-Qasas di sini tidak pernah ditanya kepada Musa apa itu yang ada di tangannya. Tetapi di dalam surat Al-Qasas 31 ini perkataannya bukan alqiha ya Musa, tetapi wa an alqi asok. Ya, yang artinya dan lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah dia. Perhatikan, lemparkanlah dia dengan lemparkanlah tongkatmu itu sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Nanti akan saya tunjukkan di part berikutnya. Sabar teman-teman, saya nanti akan tunjukkan. Waktu sudah habis, silakan Bu Saul. Silakan. Meksore. Mas Edi se mekso. Mas Edis maksa banget gitu loh. Allah Karim. Mas Edis, kalau antum berdiskusi dengan yang lain, mungkin antum bisa berkelit lidah ya. Khusus diskusi sama saya Mas Edis, mohon maaf, jangan berkelit Mas Edis. Saya itu bertahun-tahun belajar tafsir hadis gitu loh. Sekali Anda berkelit, di sana jurang Anda dalam kekalahannya. Ini ya. Ini Mas Edis. Pertanyaan saya di awal belum dijawab. Ini hanya dikatakan apa namanya penglihatan katanya. Ini ya. Ini bukan penglihatan. Ini judul perikopnya apa? Yesaya mendapatkan panggilan Allah. Jediar. Ini Yesaya mendapatkan panggilan Allah loh. Ini bukan orang seperti mimpi yang Anda kaitkan dengan Al-Quran itu. Ada 7 lembu memakan 7 ada 7 tumbuhan memakan 7 lembu. Bukan. Ini Yesaya mendapat panggilan Allah. Sehingga dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Jadi ini Yesaya sedang diangkat menjadi nabi ini. Menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para sefarim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Ini ketika dia dipanggil oleh Allah akan menjadi nabi, gitu loh. Jangan ngarang-ngarang ini mimpi. Lalu dikaitkan dengan Al-Quran mimpi itu. Gak bisa, gitu loh. Aduh. Jadi Yesaya melihat bukan mimpi. Jangan disamakan dengan 7 tumbuhan yang memakan 7 lembu dalam Al-Quran. Itu jelas mimpi kalau itu. Nabi Yusuf mimpi itu tidur. Ini melihat dalam keadaan sadar ketika akan diangkat menjadi nabi. Itu batu apa itu? Kan gitu. Ngarang-ngarang Mas Edis. Ini ya, kalau mimpi, seumpamanya saya kasih kejadian. Kalau mimpi ini seperti ini Mas Edis. Mimpi itu seperti ini nih. Kejadian 20 nomor 3. Ini ya. Di malam hari Halya khila bahalom, dalam mimpi
Nah, ini dalam mimpi, dalam malam hari tidur. Mimpi ini namanya. Yesaya 20 nomor 3. Coba buka Yesaya 20 nomor 3. Nih ya. Kejadian 20 nomor 3. 20 nomor 3. Nih, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman. Nah, ini mimpi namanya. Ini mimpi. Gitu loh. Yang tadi itu bukan mimpi. Iya, saya ini melihat bukan mimpi. Nah, bentar ya. Nih, ini mimpi nih. Apa mimpi dalam bahasa Ibrani? Mimpi apa artinya? Shalom, ya, shalom atau kholom, mimpi. Ya, ini mimpi nih, berasal dari kata akar ini ya, shalom, khalam, yang berarti bermimpi. Ini ya saya bukan mimpi, bro. Dalam teks Ibraninya saya bukan mimpi. Dia sadar bukan mimpi. Melihat dia itu, gitu loh. Ah, ngadi-ngadi Mas Edis ini. Berarti belum terjawab ya pertanyaan saya di awal, belum terjawab. Kasih data Mas Edis, kasih data. Saya kan tadi nunjukin data kan bahwa sumur itu ma'ruf, diketahui orang. Setiap orang yang perjalanan tanpa tahu itu ada apa namanya itu ya, ada air atau tidak, dia pasti mampir di sumur tersebut. Nah, ma'ruf. Nah, gitu loh. Mimpi itu ngelindur ya. Ngelindur, orang itu mimpi itu. Contoh ya, seperti ini contohnya lagi. Kita buka di dalam Wahyu 5 nomor 6. Sampai belum jawab pertanyaan saya Mas Edis. Oke, kok ada puzzle sih? Kenapa ini? Jangan panik gitu. Enggak, ada puzzle. Panik. Ada puzzle ini muncul berkali-kali ini. Apa puzzle ini, Rek? Ciri-ciri mau lari ini bentar lagi nih. Ah, lari. Ngapain lari? Mohon jawaban saya Oke, bagus. waktu habis. Wahyu 5 nomor 6. Iya, waktu habis. Ah, ini ya. Maka aku melihat Waktu di tengah-tengah selesai. tahta Waktu. dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah Gus Wafi, dua waktu berdiri habis. seekor anak domba. Nah, ini mimpi namanya. Waktu habis. Oke. Sampai oke. waktu habis sudah tidak ingat lagi. Ada puzzle. Ada puzzle. Aman. Aduh, Gus Wapi sampai dia lupa waktu, coy. Begitu sadisnya, saudara-saudara. Oke, baik. Begini ya. Jawab pakai data Mas Edis. Baik. Nih, saya baca di sini ya. Saya nggak sempat balik-balikan kamera nih. Jadi, di dalam Keluaran pasal yang keempat, silakan dicek di situ. Di sini kan Musa ditanya nih. Musa ditanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Ayat 2. Keluaran 4 ayat yang kedua. Kita baca dari ayat yang ke-1. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Kalau mereka nggak percaya gimana Tuhan? Nah, Tuhan bilang, apa itu yang ada di tanganmu? Musa jawab, tongkat. Maka kalimat selanjutnya, lemparkanlah ia. Kenapa pakai kata ganti ia? Coba. Karena tadinya sudah ditanya. Contoh, Wapi, apa itu yang di tanganmu? Handphone, lemparin itu. Kenapa pakai kata itu? Karena tadinya udah ditanya. Nah, sekarang kita ke Quran. Di dalam Quran, surat Toha, ayat yang ke-17, Musa juga di sini ditanya. Ya. Apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ditanya ya. Maka Musa jawab, ini adalah tongkatku. Aku menggunakannya untuk begini, begini, dan begitu. Saya nggak bahas itu. Dan Allah berfirman, wa alkiha ya Musa. Perhatikan, kata-katanya alkiha. Lemparkanlah itu, lemparkanlah dia. Dia tongkat itu maksudnya. Di surah Perhatikan. apa yang Al-Kiha itu? 19. Surat Toha ayat 19 bunyinya Al-Kiha, lemparkanlah itu. Sudah? Ya. Tapi ayat ini direvisi di surat Al-Qasas ayat yang ke-31. Al-Qasas. Di sini tidak ada Al-Kiha.
Tidak ada di sini lemparkanlah ia, tetapi lemparkanlah tongkatmu. Ini agak sedikit mendalam ini. Apa bedanya lemparkanlah ia dengan lemparkanlah tongkatmu? Bedanya apa? Lemparkanlah ia itu merujuk ke tongkat. Lemparkanlah tongkatmu, jelas bunyinya tongkatmu. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Menurut versi Al-Qasas 31, Allah itu nggak pernah nanya. Dia nggak pernah nanya. Dia langsung, tidak ada angin, tidak ada petir, ngomong, lemparkanlah tongkatmu. Kata-kata lemparkanlah tongkatmu menjadi satu indikasi bahwa Allah sebelumnya belum nanya apa itu yang ada di tangannya. Tetapi lemparkanlah ia itu mengindikasikan bahwa sebelumnya ditanya apa itu yang ada di tanganmu, baru kalimat selanjutnya adalah lemparkanlah ia. Nah, saya mau tanya sama Gus Wapi, yang mana yang diucapkan Allah kepada Musa? Lemparkanlah ia, bahasa Arabnya alqiha, atau wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Ini jelas kontradiksi yang nyata. Nah, nanti kalian akan jelaskan. Nah, sebenarnya poinnya di sini. Apa sih alasan Allah suruh lempar-lempar tongkat? Alasannya apa? Coba. Di dalam Bible alasannya itu adalah karena Musa itu bilang sama Tuhan, kalau mereka nggak percaya sama saya gimana? Coba. Suruh saya ke Mesir, mau dan sebagainya. Kalau mereka nggak percaya gimana? Nah, Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan tanda. Karena di ayat berikutnya nanti dikatakan, jikalau mereka tidak percaya kepadamu, maka engkau harus melemparkan tongkat, mengambil air dari sungai, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda mukjizat yang ingin dibuat di hadapan orang Israel, bahwa Musa sungguh-sungguh diutus. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada Gus Wapi, coba, alasan Musa disuruh lempar-lempar tongkat itu kenapa? Dan tolong jawab itu. Ini agak dalam ini, Gus Wapi. Kalau Gus Wapi nggak paham, ini sangat kita repot ini. Coba di dalam surat Al-Qasas, adakah di situ Musa ditanya apa itu yang ada di tangan kananmu? Nggak ada. Musa nggak ditanya. Makanya tiba-tiba berbunyi, lemparkanlah tongkatmu. Ini nggak ada angin, nggak ada petir. Lemparin tongkatmu Musa. Tapi di ayat yang lain bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah ia. Coba fokus. Saya rasa teman-teman udah nangkep apa yang saya maksud. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Ini kenapa pertanyaan saya yang masalah batu itu tidak dijawab, Mas Edis? Coba fokus dulu, masalah batu itu dijawab, baru beralih kepada pertanyaan lain. Pertanyaan Anda itu gampang-gampang sebenarnya. Gini loh, tadi surah Yusuf sudah terjawab. Mas Edis sudah terima dengan data saya. Sekarang berganti kepada pertanyaan yang Musa. Dan saya menjawab pakai data, Mas Edis. Bukan data dari Bible, fokus kepada Islam, made in Islam, tafsir para ulama. Itu data saya dari sana. Sedangkan dari tadi saya menunggu jawaban dari pertanyaan saya masalah batu. Yesaya bukan mimpi, dia melihat, bayangkan. Itu melihat bukan mimpi. Itu sudah saya kasih ya. Halam, mimpi atau halam ya. Makanya kalau di dalam bahasa Arab tafsirul ahlam, tafsir mimpi-mimpi, kan begitu. Dalam Ibrani halam, mirip ya, karena Ibrani itu dengan bahasa Arab satu akar. Nah, itu mimpi. Sedangkan Yesaya bukan mimpi. Mas Edis jawabnya pakai mimpi, gak ada data lagi. Bayangkan. Datanya mana? Itu saya minta Mas Edis. Sehingga kalau pertanyaan-pertanyaan kemudian kedua, ketiga, masalah Nabi Musa, mau masalah Nabi Adam sekalipun, saya bisa menjawab pakai data, Mas Edis. Apalagi pertanyaan yang tadi ini ya. Ini surah Toha.
Berawal dari ayat ke-17, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Lalu Allah mengatakan, Nabi Musa mengatakan, menjawab, qala hiya asai. Ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Jadi tongkatku ini bisa apa? Ya, aku bersandar kepada tongkat ini, merontokkan daun-daun dengan tongkat ini untuk makanan kambingku dan memiliki keperluan lain. Itu perbincangan Allah, perdiskusian Allah dengan Nabi Musa. Kemudian ayat selanjutnya, qala alqiha ya Musa. Allah berfirman setelah ada perdiskusian dengan Allah, antara Nabi Musa dengan Allah, bertanya tentang masalah tongkat. Lalu Allah mengatakan, alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkat itu wahai Musa. Bukan lemparkanlah tongkat itu, lemparkanlah itu. Astagfirullah. Ini gini ya, kalau kita belajar berdiskusi dengan orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab, ini Mas. Nih ya. Lemparkanlah itu. Lalu Mas Edis mengira itu ini bukan tongkat begitu. Saya mengira itu tongkat. Oh, nah, qala alqiha. Ha ini kan apa? Tongkat. Tongkat. Ha ini adalah kata ganti, tongkat. Lalu apa yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan di ayat yang lain tidak ada lemparkanlah itu. Lah, di dalam Al-Qasas juga sama. Ini kita jawab ya satu-satu ya. Qala, Allah berkata, alqi fi'il amar. Hukumnya mabni, wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya, mabni. Nah, ha sebagai kata ganti. Ha ini kembali kepada lafal aso, karena lafal aso ini adalah mu'annas, diakhiri dengan alif. Ya Musa. Lalu kita buka contohnya dalam surah Al-Qasas. Ya, Al-Qasas nih, Qasas. Ini kita buka Al-Qasas. Al-Qasas. Ayat berapa tadi Mas Adis? Al-Qasas ayat yang ke 31. Di situ tidak ada alqiha, tetapi wa an alqi asok. Nah, 31. Oke. Nah, ini ya. Sama-sama menggunakan lafal alqi, fi'il amar juga, kata perintah. Tadi kan alqi, sama-sama alqi, kata perintah. Bedanya tadi menggunakan kata ganti domirha, ini menggunakan lafadznya asoka. Beda ya? Lafal aso ini muannas, diakhiri alif. Artinya kenapa nggak alqiha juga? Ha. Kenapa hanya diganti? Kenapa nggak alqiha di situ? Astagfirullah. Kena dia. Loh. Kena. Ini lafal muta'addi Mas Edis ya. Lafal muta'addi membutuhkan kepada maf'ul. Maf'ul mau disebutkan atau diganti isim domir sama saja. Waktu saya. Ini saya kasih contoh yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain selain ya. Wah, saya kasih contoh sudah yang lain. Merah Ini saya kira pertanyaannya apa guys gitu loh. Ini nih saya kasih contoh yang lain. Udah habis loh, Gus. Oke, lanjut. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, saya akan tunjukkan ya bagaimana di sini sebuah revisi, terjadi sebuah revisi. Saya balik dulu kamera saya ya. Nih Gus Wapi nih. Nih. Kenapa di sini saya katakan sebuah revisi Gus Wapi gini? Menurut surat yang Al-Qasas itu, menurut surat yang At-Toha, Musa itu kan ditanya. Dia ditanya nih. Nih, lihat ya. Menurut surat Al-Qasas, jawab surat dulu yang batu, gimana? Jawab dulu yang batu. Sebentar, ini fokus kita nih, lihat nih. Qala, berkata, ya kan? Apa di sini dikatakan? Alqiha. Kenapa alqiha? Karena ha ini merujuk kepada tongkat. Karena tadinya udah ditanya nih, apa itu Musa? Tongkat ya Tuhan, ya Allah. Alqiha, lemparkanlah itu. Oke, jadi tongkat sudah diganti dengan kata ganti ha, yang artinya itu. Nah, sekarang kita ke surat At-Toha, Al-Qasas 31. Apakah di sini bunyinya alqiha?
Di sini bunyinya bukan alqiha. Bunyinya jelas-jelas di sini wa an alqi asok. Asok. Kenapa di sini asok? Kenapa di sini dikatakan lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah ia? Karena di sini nggak pernah ditanya. Musa di sini nggak pernah ditanya apa itu yang ada di tangannya. Di sini nggak pernah ditanya. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Gus Wapi. Coba, menurut surat Al-Qasas ayat 31, pernahkah Allah bertanya kepada Musa tentang apa yang ada di tangannya? Jawabannya sudah pasti tidak pernah. Makanya perintahnya bukan alqiha, tetapi wa an alqi asok. Wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Kenapa lemparkanlah tongkatmu? Karena Musa tidak pernah ditanya. Tetapi yang di sini bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu, lemparkanlah dia. Kenapa dia? Karena tadinya Musa ditanya tentang apa yang ada di tangannya. Nah, di sini sudah jelas revisi. Direvisi. Ya, jadi jangan jauh-jauh melihat manuskrip masa lalu. Di dalam Al-Quran langsung direvisi. Nah, pertanyaan saya kepada Gus Wapi. Coba, manakah firman Allah kepada Musa? Alqiha, ya, qala alqiha atau wa an alqi asok? Yang mana? Coba, di antara dua ini yang mana? Alqiha atau pertanyaan saya dijawab. Asok? Pertanyaan saya dijawab. Nih, sebenarnya ayat itu kan dijiplak dari sini nih. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tangan kanan, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi Tuhan nanya ini bukan karena dia nggak tahu apa yang ada di tangannya, tahu. Apa itu yang di tanganmu? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi tujuannya adalah untuk membuat tanda mujizat. Nah, di dalam Al-Quran tiba-tiba aja Allah nyuruh lempar-lempar. Ngapain? Nah, makanya saya bilang, mustahil Quran itu datang sebagai penyempurna. Lalu nanti akan saya bahas kejanggalan-kejanggalan yang lainnya. Di mana kejanggalan lainnya? Di dalam Al-Quran ini Musa ngapain bawa tongkat ini? Buat apa dia bawa tongkat? Nah, di dalam Bible narasinya itu Musa itu sedang menggembalakan kambing domba mertuanya. Nih, lihat ya. Nih, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro. Jadi ketika dia menggembala domba itu, dia lihat api. Nah, di dalam Al-Quran, nanti apinya buat ngangetin badan. Nanti akan saya tunjukkan. Silakan. Udah habis waktunya. Berat, saudara-saudara. Oke, silakan. Oke. Ini saya terangkan ya. Tapi pertanyaan saya nggak dijawab ya, heran saya. Kenapa Mas Edis kok udah dijawab yang batu tadi? Halo, Mas Edis? Ya, silakan. Mas Wapi. Kenapa kok udah dijawab yang batu tadi? Saya pengen nanya dulu. Tadi kan sudah saya jawab penglihatan. Silakan. Loh, itu kan itu kan bukan mimpi, bro. Karena kamu kan mimpi. Itu ketika dia jadi nabi. Gitu loh. Jawablah. Gitu. Kok malah lemes kayak gitu orang ini? Ini nih ya, nih. Saya jawab pakai ilmu nahwu. Ini harus menjelaskan ilmu nahwu sorofnya berarti, guys. Berat, Kecuali gini, Mas Edis. Kecuali sampean itu bisa mengkritik ilmu nahwunya gitu loh. Ini ya. Ini saya terangkan. Fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Fi'il itu kata kerja muta'addi yang butuh kepada objek.
Jadi fi'il muta'addi adalah kata kerja yang butuh pada objek atau maf'ul dalam ilmu nahwu shorof. Contoh, doroba Zaidun Muhammadan. Doroba sebagai fi'ilnya, kata kerjanya memukul. Zaidun sebagai objek, Zaid memukul sebagai subjek. Objeknya yang dipukul adalah Muhammadan. Ya, ini didengarkan ini, kamu gak jawab. Ya, Zaid memukul Muhammad. Muhammad sebagai objek. Ini namanya fi'il muta'addi. Nah, sekarang kita bahas ini ya. Alki asoka. Alki ini adalah fi'il amar yang fa'ilnya mustatar wujuban, disimpan secara wajib karena kata perintah. Ya, karena kata perintah. Alki, lemparkanlah. Siapa subjeknya? Musa, karena menggunakan fi'il amar, maka subjeknya disimpan. Nah, asoka sebagai objek, maf'ulnya, karena ini fi'il muta'addi. Lemparkanlah wahai Musa asoka, Tongkatmu. tongkat kamu. Nah, sama dengan ini, alki, ha, alki fi'il amar, ya, alki fi'il amar berarti kata kerja yang menyimpan subjeknya yaitu Musa. Ya, lemparkanlah wahai Musa, ha maksudnya asoka, aso. Betul. Objek. Kenapa pakai ha? Lah, kecuali begini Mas Edis, sampai menemukan dalam literatur bahasa Arab tidak boleh ha ini disebutkan sebagai fa'ilnya, tidak boleh. Sebagai objeknya, maf'ulnya. Nah, baru kamu akan mengatakan, wah ini direvisi. Lu, apa alki bukan alkiha? Ya itu. Kenapa alkiha? Makanya saya jelaskan, tunggu dulu, ini waktu saya kan, jangan dipotong, gitu loh. Sampai Anda kalau menemukan di dalam bahasa Arab, fi'il muta'addi wajib menyebutkan maf'ulnya, baru berarti ada revisi nih, salah nih Al-Quran secara tatanan bahasa Arab. Ternyata penyebutan objek atau diganti dengan isim domir. Isim domir itu ha, ada huwa, ada hu, ada huma. Ini sama saja ini, gak ada bedanya, gak merubah makna ini bro. Kecuali kamu menemukan ya aturan dalam bahasa Arab, fi'il muta'addi harus menyebutkan objeknya, asok harus begitu, tidak boleh diganti dengan kata ganti isim domir. Nah, baru keren, begitu loh. Nah, sudah ya. Itu sebenarnya ilmu nahwu Nggak shorof. nangkep, Gus Wapi nggak nangkep Mas Edis juga. sebenarnya nangkep apa enggak saya nggak paham ya. Nggak, Ini Gus nangkep Wapi apa nggak enggak? nangkep, sayang. Karena Nanti ini saya jelasin bahasa lagi. Arab, tunggu dulu, jangan dipotong. Ini waktu saya bro, gitu loh. Anda dari tadi motong-motong, pertanyaan saya dari awal tidak Anda jawab. Ya, hanya masalah penglihatan. Mana? Batu apa itu dalam penglihatan itu? Gitu loh. Batu apa itu? Coba dijawab. Saya pengen dengar jawaban Anda menggunakan data bahwa penglihatan yang datang kepada Yesaya itu bukan Yesaya tidur, bukan. Itu memang benar-benar melihat. Ya, bukan tidur dia. Itu batu apa? Dari tadi saya nanya nggak dijawab, hanya cuma seperti itu. Giliran saya harus menjelaskan dengan datanya, kan nggak imbang kan kalau seperti ini kan. Kalau pertanyaan seperti ini receh, ini bab nahwu shorof ini, fi'il muta'addi ini sudah di luar kepala saya. Cuma karena kamu tidak pernah belajar bahasa Arab, sehingga kamu itu pusing gitu loh. Kok bisa ada kata ganti domir, lalu yang satu menyebutkan objeknya. Nah itulah kegabrulan Mas Edis. Nanti saya akan bertanya ya, saya akan ada pertanyaan baru. Kalau batu ini kan sudah gak dijawab sama sekali ya. Mas Edis sepertinya sudah menyerah dengan pertanyaan itu. Dia hanya mengatakan ya sudahlah itu penglihatan. Mau gak mau, suka gak suka kamu ya sudahlah itu penglihatan. Gak usah pakai data, gak usah pakai apa. Ya sudah. Itu kita menunjukkan bahwa dari tadi kita menjelaskan pakai data saudara. Kita pakai data. Mas Edis sama sekali gak pakai apa-apa sama sekali. Ya, kita akan ada pertanyaan baru setelah ini ya. Akan ada pertanyaan baru. Sekian. Makasih terima kasih. Bang, makasih. Waduh. Sangat disayangkan ya, Gus Wapi ini pura-pura nggak nangkep atau gimana? Tolonglah Gus Wapi, janganlah kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Gus Wapi ini. Gus Wapi, dengerin. Lemparkanlah, dengar, lemparkanlah ia. Ia itu merujuk Pertanyaan kemana? saya mana? Sebentar. Lemparkanlah ia. Alkiha. Ia merujuk kemana? Aso.
Oke, merujuk ke tongkat atau asok. Betul, betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan itu. Yang menjadi pertanyaan begini. Kenapa di dalam Quran surat yang Al-Qasas bukan Al-Qiha? Bukan lemparkanlah ia, tetapi lemparkanlah tongkatmu. Tahu nggak jawabannya apa? Tahu nggak jawabannya apa? Apa bedanya, bro? Karena bedanya Itu cuma menggunakan kata ada ganti, bedanya. bro. Bedanya, sebentar ini waktu saya. Bedanya, tadinya Allah tuh nanya dia, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Makanya kalimat perintahnya bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah dia. Karena tadinya ditanya. Sudah paham? Sudah paham? Ya, lanjut aja. Kan Nah, waktu kamu ini. sedangkan yang di versi Atoha, ya kan? Yang versi Al-Qasas nggak pernah ditanya. Musa itu nggak pernah ditanya. Coba cari kalau ada Musa di situ ditanya. Makanya bunyinya bukan Al-Qiha, tetapi bunyinya lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah dia. Memang kata dia itu memang merujuk ke tongkat. Saya paham, saya tahu Gus Wapi. Tapi kenapa kalimatnya tidak sama? Contoh nih, contoh. Gus Wafi bertemu dengan Edis. Edis nanya sama Gus Wafi. Gus Wafi, apa itu yang di tanganmu? Gus Wafi jawab, HP. Saya bilang, lemparkanlah dia. Nah, lalu ada pertanyaan. Apa yang diucapkan Edis kepada Gus Wafi? Lemparkanlah ia atau lemparkanlah HP-mu? Ayo. Kalau saya bilang lemparkanlah HP-mu Gus Wapi, tidak ada saya nanya sama Gus Wapi. Tahu-tahu saya datang, Gus Wapi lemparin HP-mu. Saya nggak nanya itu. Apa itu yang di tangan kananmu? Nah, saya rasa Anda sudah paham nih. Kalau pura-pura nggak paham lagi, nggak tahu lagi saya. Makanya saya bilang, wa an alqi asok, ya, dan lemparkanlah tongkatmu direvisi oleh surat Toha. Jadi Al-Qiha bukan wa'an Al-Qi asok lagi, sudah berubah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang poinnya. Ini poinnya. Mana yang benar? Allah nanya dulu kepada Musa tentang apa yang ada di tangannya, atau nggak pakai nanya, langsung lemparkanlah tongkatmu. Nggak pakai nanya-nanya. Kalau dalam Bible jelas. Tuhan bertanya dulu. Makanya bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu. Di dalam Bible tidak ada bunyinya lemparkanlah tongkatmu, nggak ada. Tetapi lemparkanlah itu. Karena tadinya sudah ditanya apa itu yang ada di tangannya. Nah, sekarang tolong jelaskan itu. Yang manakah yang difirmankan Allah kepada Musa? Lemparkanlah tongkatmu atau lemparkanlah dia. Yang mana di antara dua itu? Jangan kau bilang dua-duanya. Dua-duanya. Oh, itu dua-duanya. Lemparkanlah tongkatmu, terus direvisi. Lemparkanlah dia. Berat. Jadi begini Gus Wafi, poinnya begini. Sebenarnya narasi-narasi bahwa Al-Quran itu kitab yang menyempurnakan sebelumnya itu tidak dapat diterima secara kaidah, secara ilmiah dan secara akademis kalau kita bandingkan. Ya, Bible jauh lebih teliti menceritakan ketimbang Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran dikatakan kitab yang menyempurnakan? Itu yang pertama. Nah, habis ini nanti Pertanyaan saya kita... mana ini kalau nggak dijawab? Loh, kan saya sudah bilang itu adalah penglihatan. Kalau memang itu bukan penglihatan, Tuhan bertahta sampai jumbai jubahnya memenuhi bait suci. Berarti bukan cuman Yesaya yang lihat. Berarti ada orang lain yang lihat. Nah, tapi nanti fokusnya ke situ aja, Gus Wapi. Karena Anda tidak memiliki teks pembanding. Kalau Anda tidak memiliki teks pembandingnya, itu tidak bisa. Tapi ini kan saya punya teks pembandingnya. Yang sudah lebih tua dijiplak oleh yang datang ribuan tahun berikutnya. Terima kasih teman-teman. Silakan. Hai, meninggal dia. Saya sudah menyangka itu. Silakan. Saya sudah menyangka, guys. Saya itu kalau sampai bertanya, Mas Edis, ya, Kristen terhebat pun sedunia tidak akan bisa jawab, Mas Edis.
Pertanyaan Anda sudah saya jawab secara lengkap. Kalau cuma framingan Mas Edis ya. Kalau cuma framingan anak kecil bisa Mas Fedis. Ya, anak kecil bisa. Anda dengan latar belakang yang tak pernah belajar ilmu nahwu sorof, tak pernah belajar bahasa Arab, lalu Anda mengkritik Al-Quran, itu lucu sekali. Sama dengan anak yang duduk di kelas 2 SD mengkritik dosen yang belajar biologi. Yang dikritik oleh anak kelas 2 SD adalah ilmu biologi. Itu kan lucu sekali. Itu logik Mas Edis. Kalau Anda memiliki konsep dalam bahasa Arab bahwa tidak boleh maf'ul objek disebutkan dengan isim domir, dengan kata ganti, wah itu keren Mas Edis. Keren itu namanya. Di dalam ilmu bahasa Arab, Al-Quran ternyata salah cetak. Kenapa? Karena secara ilmu bahasa Arab, fi'il muta'addi tidak boleh menyebutkan maf'ulnya kecuali harus dengan isim yang zahir. Tidak boleh menggunakan isim domir. Nah, isim domir aja kamu nggak tahu gitu loh. Fi'il zahir, ya, fa'il secara zahir nggak tahu juga. Fi'il muta'addi Anda nggak tahu. Bagaimana kemudian saya seorang dosen biologi, seorang dosen ilmu nahwu sorof mengajari Anda yang hanya belajar terjemahan? Gitu loh Mas Edis. Dari tadi pertanyaan saya, penglihatan Yesaya dia bukan mimpi. Tidak dijawab, nggak ada datanya. Lalu terus menyerang Al-Quran, dengan pertanyaan Yusuf sudah saya jawab, pertanyaan Musa sudah saya jawab, sisi jiplaknya di mana kan nggak dijawab dari tadi. Nah kalau cuma seperti itu Mas Edis, antara satu merevisi dengan yang satu, itu saya gampang mencontohkan Mas Edis. Mencontohkan Bible yang katanya Bible itu teliti lah, Bible itu keren lah, ternyata masalah batu saja Anda tidak bisa jawab gitu loh. Katanya Bible teliti, katanya Bible itu keren, katanya Bible menjelaskan sejarah, ternyata masalah batu saja Anda ditanyakan dari tadi gak jawab. Sudahlah, itu penglihatan lah. Anda suka gak suka itu penglihatan. Apa pertanyaan seperti ini? Jawaban seperti ini itu apa gitu loh. Nah, sehingga kalau cuma mau seperti itu ya, satu direvisi dengan yang satu, saya punya Mas Edis. Pertanyaan model kayak Anda punya. Ini ya. Anda buka di dalam Yohanes 5 nomor 37. Ini ya. Yohanes 5 nomor 37 Anda buka. Di sini ada bacaan begini. Ini tinta merah ya. Tinta merah berarti Yesus ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapak yang mengutus aku, suaranya aja nggak bisa kamu dengar. Ini Yesus otomatis berhadapan dengan murid-muridnya. Ya. Karena dia saja tidak bisa melihat suara ataupun rupa-rupanya. Dia sedang menghadapi orang di zamannya ketika itu. Nah, sekarang kita bandingkan Mas Edis. Dengan ini contohnya. Matius 3 nomor 17. Ini yang direvisi yang mana Mas Edis? Matius 3 nomor 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, ini ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jedor. Selamat datang di kebenaran Mas Edis. Ini Matius sedang merevisi perkataan Yesus, saudara. Ya, Matius sedang merevisi perkataan Yesus. Kata Yesus, suaranya tidak mungkin didengar, rupanya tidak mungkin terlihat. Ternyata Matius merevisi. Ini bukan perkataan Yesus, ini perkataan Matius. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, gimana? Ini mana yang direvisi ini? Yang benar Yesus apa Matius? Kan cuma seperti ini kan pertanyaan Anda kan? Cuma seperti ini, sekelas ini pertanyaan Anda. Coba dijawab tadi ya. Kalau Anda masalah batu tadi Anda sudah tidak bisa menjawab ya. Datanya nggak ada. Sekarang ini pertanyaan saya yang baru. Tolong dijawab, jangan fokus hanya kepada Al-Quran. Al-Quran saya jawab pakai nahwu sorof, Anda nggak paham, Anda nggak nyampe pada ilmu itu. Fi'il muta'addi Anda nggak tahu. Isim domir Anda nggak tahu. Sudah saya jelaskan pakai data secara lengkap. Sekarang sampean fokus pertanyaan saya. Yang benar Matius mendengarkan suara Bapa Allah, atau Yesus yang katanya suaranya pun tidak pernah terdengar? Jawab pakai data. Yang direvisi yang mana? Apakah Matius merevisi perkataan Yesus, atau Yesus sendiri yang sedang salah paham? Itu dijawab ya. Saya tunggu jawabannya Mas Edis. Pakai data Mas Edis. Jangan dari tadi, gak ada datanya dari tadi. Gimana Mas Edis ini?
Ayo, siapa yang merevisi sekarang? mengecewakan Gus Wapi. Tidak disentuh sama sekali materinya sama dia. Dia tahu. Si Wapi sudah tahu saya jawab bahwa itu tadi. kontradiksi Tapi dalam kamu nggak Al-Quran. paham Nahusorof gitu Waktu loh. saya dong. Jangan panik. Jangan panik begitulah. Ayo jawab. Baik, saya jawab dulu ya. Gus Wapi, yang di dalam Yohanes itu, Yesus bukan bicara kepada murid-murid. Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak percaya kepada dia. Aduh, berat. Dibaca dari atas. Makanya baca Bible, Ya, jangan seperti dibuka baca datanya. Quran yang tiba-tiba Datanya ayatnya dibuka. nongol di tengah. Nggak tahu konteksnya Ya, apa. datanya dibuka. Duh, sebentar, ini waktu saya ini. Waktu Ya, saya. pakai data lah kalau jawab Waktu itu. saya, jangan panik begitu dong. Jangan panik begitu dong. Ya. Masa jawab gak pakai data sama sekali? Waduh, ternyata waktu saya direbut terus sama dia. Tanda-tanda kepanikan yang nyata sudah. Ya, mari. Hai. Joy, dibaca saja dari ayat awalnya. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah itu dikatakan kepada murid-murid? Enggak. Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sedangkan yang Yesus di Sungai Yordan dibaptis itu peristiwa beda. Bagaimana ini saudara-saudara? Baik, sebentar. Sekarang kita kembali ke sini. Tadi Gus Wapi bilang, Aduh, gak ada data. ini kamu tidak waktu saya ini. Waduh, berat ini saudara-saudara. Gak dijawab lagi. Nampak Wapi sudah mulai panas. Wajah memerah. Sabarlah Gus. Sabar. Aman. Yang Gini Gus ya. Begini Gus. Tadi Anda bilang bahwasanya tidak paham kamu nahusorob dan lain sebagainya. Ini yang saya bilang tipu yang nyata. Dengarkan. Tadi kan Anda sudah tidak bisa menjawab. Ini waktu saya, Gus. Aduh, berat. Waktu saya loh. Ya. Boleh dibantah, tapi kalau waktu menunjukkan data gini. Pertama-tama gini, Gus. Anda terus-menerus berkelit bahwasanya itu nahusorob. Anda nggak paham. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Ini tantangan, tolong direkam. Dapat dari mana Binyamin adiknya Yusuf dalam Quran? Tadi kita sudah bahas kan? Adiknya Yusuf Binyamin. Ilmu nahusorob apa yang dipakai supaya kita bisa dapat nama adiknya Yusuf? Dalam Al-Quran nggak ada adiknya Yusuf itu. Mana. Nah, sekarang begini. Enggak, saya cuma menunjukkan ini. Nahusorob, balagoh, mantek. Itu adalah sebuah daya upaya untuk membohongi kalian. Sekarang saya tanya. Adiknya Yusuf namanya Binyamin, dari mana datangnya? Aduh, Dari Bible. Lagi pula ya. Jadi gini, Binyamin. Kalau nama aslinya itu kan Benyamin. Iya kan? Pertanyaannya baru waktu saya ini Gus. Sabar. Waktu saya. Benyamin, tadinya itu namanya itu Ben-Oni. Ben itu kalau bahasa Arabnya itu bin, anak dari, ya kan? Nah, Ben-Oni itu anak kesengsaraan karena ketika Rahel memperanakkan Ben-Oni, dia meninggal. Makanya sangat terpukul itu Yakub itu. Makanya dikasih nama anak kesengsaraan. Tetapi nama itu dirubah. Namanya dirubah menjadi Benyamin. Ya kan? Nah, sekarang kalau Anda baca ayat tafsir Al-Quran, nama adik Yusuf namanya bukan Binyamin, Bunyamin kan? Apa itu Bunyamin? Secara kaidah bahasa Ibrani juga nggak ketemu. Makanya saya bilang, dari mana nahusorob apa yang dipakai sehingga bisa tahu nama adik Yusuf namanya Bunyamin? Benyamin diganti Bunyamin biar mirip-mirip, biar nggak ketahuan jiplaknya, dirubah sedikit. Jadi Gus Wapi gini, intinya begini. Gak ada jawaban. Kesamaan, ada kisah Yusuf, ada Musa bertemu dengan semak belukar yang menyala, the burning bush itu. Tapi semuanya itu sudah ada di dalam Bible. Muncul Al-Quran dari Arab Saudi ribuan tahun, ingin menceritakan hal-hal yang sama, tetapi ketika dibaca ketahuan. Makanya saya simpulkan, orang yang membaca Bible dengan membaca Al-Quran dengan fair,
tanpa terkontaminasi oleh dogma, pasti akan menyimpulkan bahwa mustahil Al-Quran ini tidak melakukan terhadap Bible.